Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali Lukas pasal yang ke-6, tapi ayat yang ke-27 saja, nats yang menjadi perenungan kita di minggu yang lalu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya rasa benci itu? Dan dari mana munculnya rasa benci? Kalau kita menelisik jauh dalam kehidupan kita, ada banyak penyebab lahirnya rasa benci. Banyak orang berkata bahwa benci itu sangat beda tipis dengan cinta. Orang yang pertama kali mencintai tapi dilukai bisa menjadi benci. Orang yang dikhianati bisa membenci. Orang yang dihina bisa membenci. Orang yang merasa iri hati bisa juga membenci. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, banyak cara dan banyak faktor yang menyebabkan kita itu bisa membenci. Terkadang pola hidup yang berdampingan pun, yang awal mulanya rukun, lalu terjadi pola perubahan gaya hidup, karena lama-kelamaan tidak cocok, akhirnya bisa membenci juga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Karena pada waktu itu, konteks di mana Tuhan Yesus hidup dan melayani, orang diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melihat jauh ke dalam hukum Musa, di sana dikatakan bahwa ada hukum mata ganti mata. Jadi kalau Bapak Ibu dicubit, boleh mencubit. Kalau Bapak Ibu dipukul, boleh memukul. Bahkan kalau kita ada anggota keluarga kita dibunuh, boleh membunuh. Tetapi sampai kapan hal itu berkelanjutan Bapak Ibu? Kalau diruntut demikian jauhnya, itu tidak akan pernah habis. Pembalasan demi pembalasan akan terus bergulir. Kebencian dibalas kebencian hanya akan menjadikan siklus kehidupan tidak pernah putus dari kebencian. Itu akan terus bergulir bagaikan cincin yang tidak akan ada ujung dan pangkalnya. Jadi kebencian yang dibalas dengan kebencian akan seperti lingkaran Bapak Ibu, yang tidak akan pernah putus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus diajarkan untuk memutus mata rantai kebencian itu. Caranya luar biasa. Kalau pada waktu itu orang berkata bahwa boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang menarik, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Hanya dengan berbuat baik kepada orang yang membenci, maka siklus ataupun putaran kebencian itu akan terputus Bapak Ibu. Nah, ini adalah jalan tengah yang diambil oleh Tuhan Yesus dan dinasihatkan kepada murid-muridnya. Dan puji Tuhan, kita itu bukan hanya mendengarkan ajaran saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita dengan mengasihi musuh-musuhnya dan bahkan berdoa untuk musuh-musuhnya. Bapak Ibu, mungkin kita masih sulit sekali mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, kalau kita belum mampu untuk mengasihi dengan terus terang, berdoalah bagi kesejahteraan orang-orang yang membenci kita. Kemudian dikatakan di sana, kalau kita sudah berdoa, dan di sana dikatakan ayat yang ke-29, barang siapa menampar pipimu yang lain, yang satu berikan juga pipimu yang lain. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengasihi sesama kita. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi ada hal yang menarik dari perkataan Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi perkataan ini ditujukan kepada murid-murid Yesus. Bukankah saya dan saudara juga murid-murid Yesus? Orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan Yesus. Ada hal khusus yang harus dilakukan murid Yesus, yaitu mengasihi musuh-musuh. Inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Selamat menggumuli hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara.
Sekalipun banyak persoalan, tapi mari kita belajar Bapak Ibu untuk mengasihi sesama kita, lebih-lebih mengasihi musuh kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keteladanan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, mengajarkan kami agar kami pun mengasihi orang-orang yang membenci kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini boleh menjadikan iman kami bertumbuh. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang ada di pusat maupun di cabang Salatiga Timur. Tuhan berkati mereka. Yang saat ini terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan, Tuhan pun akan memberkati dan mencukupi kebutuhan mereka. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.